Shalom saudara-saudaraku, kita masuk dalam ibadah pertangyangan keluarga. Melihat tema di Batak. Tapuji matu hatta buku Ede 110 ayat sada dohot ayat tul. Las rohak kusit. Las rohakku situ meda Jesus nalulu majalah ihajul maut ai ibana paluahon jol mamanisi ai sian Las rohakku situ miang parjabar au tutu dina dengan sasudena pinar bagani debata disudena burjui mangihuto Mar hiti-hiti kuarni di bata ama dohot kuarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot kuarni ton di perbadia na tumapalangit dohot tano amin parangyaw kamu ma natamari Tuhani marburu tu sadok lomo ni rohana marparbuihon parbui marhiti-hiti salut ulaw na dinggan uluy hamu majahuba marhiti-hiti las ni roha robe mahamu tujuluna marhiti-hiti ulup-ulup haleluya martangiang mahita ali Tuhan di bata para siroha jalan abonar mauliati huruf kami ala di pabicar ho tuhami barita nauli namanodangi rohanami ay ala ni ubain hutaddaho dohot lomo ni roham di pangidorohami naing mangulahon lomo ni roham hami saliling dingulwon jala naing mertua hami bahenomo sai perbadiai mahami marhiti-hiti todim jala pergui mahami mangorom hisap-hisap do manggotap pun roha portibion sai palas marohanami manguluiho ala anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Epistel malam ini diangkat dari Injil Markus pasal 8 dimulai dari ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tapuji Tuhan tabu PD 222 ayat sada. Sian sudi parudian harga. Sian sudi parulian na arga sada hubuto hutiop tok tok Jesus Tuhanku arta na arga na mangatasi sudena ato takut Tuhanmu tu tiop atana sai pangasahon ma baga-bagana. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah dan berkat. Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan memberi kecukupan. Dan di malam hari ini Tuhanlah yang melayani kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut Engkau lewat firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan diangkat dari kitab Amsal pasal 1 mulai dari ayat 29 sampai 33. Kita ikuti. Demikian firman Tuhan. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengar aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita bertemu lagi dengan Amsal Sulaiman yang tidak asing, selalu memberikan gambaran tentang hikmat. Dan malam ini judul Alkitab di atas mengatakan nasihat hikmat. Saudara-saudaraku, tidak jarang orang mengerti hikmat ini adalah didapatkan berdasarkan usaha. Lalu ketika orang tidak berusaha, maka dia tidak berhikmat atau tidak mendapat hikmat. Tidak salah. Manakala Amsal juga mengatakan, maka belilah pengajaran itu. Berusaha. Tuhori habis tarani. Asa merbisu. Betul, tidak salah itu. Tetapi sebetulnya apa yang digambarkan oleh Amsal ini, kita bisa lihat misalnya ayat 20-21. Hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Saudaraku, apa artinya ini? Maka seiring dengan apa yang dikatakan oleh topik kita, berhikmat dalam Yesus, sesungguhnya bahwa pengajaran itu ada di mana-mana. Oleh karena itu, kalau kita katakan pengalaman adalah guru yang terbaik, maka alamilah hidup itu. Jalani hidup itu. Mari kita tekuni hidup itu. Hidup tidak menjadi sumber pengajaran karena memang kita berdiam, kita tidak beraktivitas, kita tidak melakukan sesuatu. Maka berbahagialah orang yang melakukan sesuatu dari hal-hal kecil misalnya, lalu bertambah-tambah dan bertambah-tambah, maka dia akan mendapatkan pengalaman di dalamnya, dan di situ dia akan menemukan hikmat. Seruan firman ini menggambarkan betapa berharganya hidup menjadi orang yang memiliki hikmat.
di mata Tuhan. Sumber hikmat ada di mana-mana dan sangat strategis, merupakan wajah kehidupan yang menjanjikan. Ketika melangkah di ambang pintu kota, ketika kita dari desa ke kota, ketika orang berlama-lama di kota lalu dia pulang ke desa, dia takjub, wih begini rupanya pohon, begini rupanya kebersamaan itu, begini rupanya adat itu. Orang selama ini bisa tertutup ke dunia budaya, lalu ketika dia membuka hatinya ke dunia budaya, ternyata begitu indahnya silaturahmi dalam budaya. Tapi demikian juga perlu kehati-hatian kita tentang hikmat. Dari kata hokmah ialah kekudusan, ada ketenangan di sana. Kalau dikatakan ibadah itu ibadah yang penuh hikmat, ibadah yang menekan perasaan, ibadah yang membatasi ucapan, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh bersedia dihadiri Tuhan, dan kehadiran kita dalam peribadahan itu memberi peluang keleluasaan Tuhan atas hidup kita. Nah, di situ kita mendapatkan siraman hikmat. Makanya peribadahan itu menjadi peribadahan yang sangat hikmat, karena memang orang-orang yang datang beribadah itu menyediakan diri dimasuki dan dihidupi oleh hikmat Tuhan. Saudara-saudaraku, pengalaman Salomo waktu itu ada kelompok orang yang benci kepada pengetahuan, tidak memiliki hal takut akan Tuhan, tidak menghargai didikan. Lalu apa yang terjadi? Mereka dikatakan akan menanggung risiko dari penolakan mereka tentang pengetahuan, tentang didikan, dan itu masuk dalam kategori lalai dalam kehidupan. Tentu ini semua adalah gambaran berharga bagi kita agar selalu menghargai dan mencintai pentingnya didikan. Dan kalau kita katakan dari manakah sumber didikan itu, banyak sekali. Mulai dari kumpulan yang sangat kecil di rumah itu, di sana kita dapatkan didikan. Hubungan yang sangat dekat, orang tua dan anak-anak, bahkan di antara kita bisa menjadi perpanjangan tangan mendapatkan didikan. Sebab apa? Pengalaman kita tidak sama, perjalanan kita tidak sama. Dan ketika kita bertemu dengan orang, lalu kita bisa saja dikejutkan oleh pengalaman-pengalaman kita bersama orang lain ketika pertemuan itu terjadi. Dan kalau kita terbuka, kemungkinan besar banyak hal yang belum kita alami dan kita mengenalinya. Saudara-saudaraku, didikan menjadi sangat penting karena memang didikan bisa menghantar kita kepada kondisi yang belum kita tahu. Dan tentu oleh didikan-didikan yang berkelanjutan kita menjadi mahir. Dan ketika mahir, hidup itu sangat indah. Kemahiran orang lain, ibarat guru terhadap murid-muridnya, maka begitu enaknya, begitu indahnya, begitu sejuknya guru-guru yang telaten mengajarkan murid-muridnya. Berbahagialah guru-guru, guru pahlawan dalam kehidupan pendidikan. Saudara-saudaraku, dari manakah sumber hikmat atau didikan itu? Saat ini kita katakan amat sangat luar biasa. Media sosial, handphone kita itu adalah sarana yang sangat lengkap. Mau lebih cepat, ya klik. Mau ingin tahu akurat, klik saja. Mau menjumlah, mengurangi, berhitung, atau mengetahui di mana posisi, sangat tepat, sangat cepat, akurat sekali. Lebih pintar dari manusia, oh kita harus katakan lebih pintar dari manusia. Lebih pintar dari siapapun. Dari segi kecepatan, dari segi akurasi, kita harus akui. Tapi perlu juga kita harus sadari bahwa semua kebolehan dari alat itu yang sangat canggih itu, kita harus katakan bahwa itu sarana. Dia tidak memiliki hikmat. Itu hanya alat yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan jawaban. Maka sesungguhnya orang berhikmat itu adalah mempunyai akal yang sangat sehat. Sangat sehat karena memang dipersembahkan, dituntun oleh Tuhan. Dibarengi dengan hidup takut akan Tuhan,
akan pasti apa yang dilakukan oleh orang berhikmat itu adalah mencintai kehidupan yang menjaga hubungan baik antara yang satu dengan yang lain. Tidak curang, tidak congkak, dan tidak mencari lebih utama dari orang lain. Saudaraku, Tuhan Yesus sejak masa muda sudah sangat diperkenalkan oleh Alkitab itu menjadi sosok yang sangat merindukan pengajaran. Dia mencintai hikmat. Dia datang di dunia diskusi rohani, di sinagogi. Dia datang bersama orang tuanya, tetapi Yesus kita tahu di sana lebih memilih duduk berlama-lama berdiskusi tentang firman Tuhan. Dan itu patut kita contoh. Dia memperkenalkan diri kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan dia sekaligus menjadi sosok guru yang terbaik sepanjang zaman kepada murid-muridnya. Kita lihat latar belakang murid-murid Yesus dari berbagai kalangan, dan semuanya diajak menjadi satu penghayatan rohani kepada hadirnya kerajaan surga. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini warisan gereja, ini warisan kita. Dan manakala topik kita di malam ini berhikmat dalam Yesus, apakah maksudnya? Ialah agar kita di tengah-tengah kesulitan termasuk pada masa pandemik yang ada ini, maka dengan menerima hikmat dari Tuhan, kita akan memperoleh rambu-rambu hidup yang menyelamatkan. Kalau dikatakan lakukan protokol kesehatan, maka berbahagialah orang yang melakukannya, karena dia akan terjaga hidup yang penuh disiplin. Dan orang yang senantiasa berhikmat, dia tidak akan segan-segan berbagi dengan orang lain, baik dalam hal suka maupun dalam hal duka. Orang yang belajar menambah hikmat adalah orang yang senantiasa terjaga kehidupannya, takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu begitu dalam, begitu mulia dan agung. Kami yakin dan percaya perjalanan hidup kami adalah perjalanan kasih yang selalu terjadi dalam kuasa Tuhan, dan Roh Kudus bekerja pada setiap orang percaya agar setiap tindakan orang-orang beriman menjadi cerminan hikmat yang bersumber dari Tuhan. Akan menuntun kami mencari dan mendapatkan jalan keluar dalam setiap perkara-perkara persoalan hidup kami, sehingga pun kami tidak terlena di tengah-tengah dunia yang banyak godaan, banyak ajakan yang menjerumuskan. Tapi kami akan senantiasa bergelut, bersekutu di tengah-tengah kehidupan kami dengan orang lain, dan menghadirkan kuat kuasa firman Tuhan yang penuh hikmat yang memenangkan. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang belajar, agar mereka bertambah-tambah dalam hikmat. Amin. Saudaraku, mari kita puji Tuhan. Buku ND 222 ayat 1. Tujuluni Tuhanku, ku buat diriku ibadah dorajaku, Sai guru di ibadah sudenalah kaki, sai asini rohana patu kasih
Saat mahita tu tangian pengotiano dua syafaat. Sian sahalak itu mani keluarga. Amin. Tapuji Tuhan ta buku ide onom 125 ayat 1. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku di koma awon, asa mangikutuho atokong, guhiro haku ingani awon, sonang di Oh Tuhan Tugu maaf, oh Tuhan Tugu maaf, guhiro haku ingani awon, sonang diho tok. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah senantiasa menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Hudo amin. Ale Tuhan amin. Nama rasi rohai sangat digo. Horas madihita, salam sehat masyarakat.